Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku dimanapun berada. Bersama saya Pendeta Valentinus Harrison Hengkesa yang melayani di Jemaat GBB Tiberias, Lampung Tengah. Pagi ini saya akan membawakan perenungan firman Tuhan dalam acara Morning Call GBB di bawah Departemen Pelkes GBB. Bapak Ibu dan saudaraku, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu dimanapun berada, kita tenangkan hati dan pikiran, kita datang kepada Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, karena Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk istirahat semalam yang Tuhan boleh berikan bagi kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Namun kami sebelum melakukan segala sesuatunya di hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24 menyatakan demikian. Tetapi orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang-orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami
ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapan. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setidaknya sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai umat Allah, kita sudah bisa memahaminya, kita bisa mengerti. Sebenarnya orang Israel bukanlah siapa-siapa, mereka hanyalah kelompok kecil. Mereka adalah keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. 400 tahun lamanya mereka ada di tanah Mesir sebagai bangsa budak. Namun Tuhan mendengarkan jeritan mereka, penderitaan mereka, dan Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Kurang lebih 400.000 orang keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. 40 tahun lamanya mereka berjalan menyusuri padang gurun yang gersang dan tandus. Sampai akhirnya mereka boleh masuk di tanah Kanaan, menikmati segala hasil yang ada di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangnya. Dan itu terbukti bahwa negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan lahan-lahannya sangat subur dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudaraku, dulunya orang-orang Israel yang bukan siapa-siapa, bahkan mereka budak selama 400 tahun, lalu mereka mengalami perjalanan hidup yang sungguh luar biasa selama 40 tahun di padang gurun. Mungkin itu membuat mereka memiliki satu trauma kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa.
Saat penderitaan itu hadir, mereka sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku, hidup berubah, zaman berubah. Ketika mereka ada di tanah Kanaan yang berlimpah susu dengan madunya, mereka tidak lagi mengalami penderitaan hidup yang sungguh-sungguh luar biasa. Tidak seperti nenek moyangnya. Hal inilah yang mengakibatkan generasi-generasi orang-orang Israel selanjutnya, mereka mulai menikmati segala anugerah Tuhan. Tetapi persoalannya mereka lupa bahwa itu karena kasih setia Tuhan. Yang akhirnya mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain dan mereka memperhatikan bangsa-bangsa lain. Dan mereka tertarik dengan ilah-ilah dari bangsa lain. Yang akhirnya satu persatu umat Tuhan Israel mulai meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. Yang akhirnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai akhirnya Tuhan menegur orang-orang Israel ini dengan mendatangkan bangsa Midian, bangsa Amalek, untuk menindas mereka. Apa yang mereka tanam, saat mereka hendak menikmati hasilnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena sudah dijarah oleh orang-orang Midian dan Amalek. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh melihat hal pertama ini tentang kehidupan orang-orang Israel ini, maka ketika kita boleh merenungi perjalanan kehidupan kita, maka kita juga sadar bahwa hidup kita pun demikian. Gambaran kehidupan umat Allah Israel sebenarnya adalah gambaran kehidupan kita juga. Di saat-saat kita mengalami kesusahan hidup dan penderitaan hidup yang sungguh luar biasa, tidak jarang kita cepat-cepat untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika kita menikmati segala sukacita dan berkat-berkat Tuhan, mungkin di satu sisi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi belum tentu kita menyadari bahwa itu bersumber daripada Tuhan. Apa yang terjadi saat ini dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, bahkan di tanah air tercinta kita? Setiap hari televisi menyiarkan, berita-berita menyiarkan bahwa penambahan kasus pasien positif corona sudah sungguh-sungguh luar biasa. Maka saya yakin dan percaya juga hal yang kedua dalam firman Tuhan ini bagaikan Gideon. Ketika dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, dia bertanya kepada malaikat Tuhan di ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian oleh Gideon. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Sampai saat ini, saya dan Bapak Ibu hidup dengan rasa yang dipenuhi dengan rasa ketakutan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kita saling mencurigai satu sama lainnya. Apakah dia
positif ataukah dia OTG. Tapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, mari untuk kita tidak cepat menilai orang lain. Tapi mari kita melihat diri kita. Bisa jadi, mungkin saya yang OTG. Sehingga kita juga akhirnya bisa menjalani protokol kesehatan ini dengan baik. Gideon, dia melakukan hal itu. Dia hanya mampu melihat apa yang terjadi. Dan dia bertanya kepada malaikat Tuhan, "Di mana Tuhan?" Mungkin kita saat ini juga sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus bertanya, "Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Apakah kurang kami sebagai umatnya berdoa dan berdoa, memohon Tuhan menghentikan pandemi COVID-19 ini?" Tapi kenyataannya sampai saat ini itu tidak terjadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, maka lewat firman Tuhan ini kita sadar. Saya dan Bapak Ibu sadar, karena saya dan Bapak Ibu diajak untuk merenungi firman Tuhan ini. Seberapa besar ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seberapa besar kepercayaan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Atau mungkin kita takut mati. Atau mungkin kita takut tertular akan virus COVID-19 ini. Persoalannya bukan di situ. Kembali, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, untuk kita melihat kehidupan kita secara pribadi. Bahwa saya diutus oleh Tuhan untuk ada di dalam dunia ini, bukan menjadi serupa dengan dunia. Saya dan Bapak Ibu ada di dalam dunia ini diutus oleh Tuhan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi saya diminta untuk menjadi terang dan garam Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya Gideon diutus oleh Tuhan. Saya diutus oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan di GBB Tiberias Lampung Tengah ini. Maka saya yakin dan percaya, saya tidak akan mencobai Tuhan Allah bagaikan Gideon. Tapi saya mau menjalani proses pelayanan dan pengutusan ini dengan berpengharapan kepada Tuhan. Gideon sadar bukan hal yang mudah untuk menjadi hakim bagi orang Israel. Tapi Tuhan ada bersama dengan dia. Saya pun yakin Tuhan ada bersama dengan saya. Maka dengan demikian saya juga yakin Bapak Ibu dimanapun berada, saya dan Bapak Ibu diutus ke dalam dunia ini untuk melakukan misi Tuhan. Mari, lewat pandemi COVID yang melanda seluruh dunia dan tanah air kita tercinta, kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita tanpa memandang siapapun mereka, tanpa berpikir negatif, tanpa berhitung, karena itu yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi satu perenungan bagi kita bersama, dan kita diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah apa yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama mengingatkan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan,
dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kami diutus oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kami apapun dan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara kami yang mendengarkan, yang menonton siaran Morning Call ini, dimanapun mereka berada. Dalam kondisi apapun, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan memberkati Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, Departemen Pelkes, sehingga lewat Morning Call dan Night Call banyak umat Tuhan yang dikuatkan. Saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan sakit karena COVID-19, Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan. Bahkan Tuhan memulihkan mereka. Para dokter, para perawat, diberkatilah mereka, karena mereka mau melayani saudara kami yang sakit. Pemerintah dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas mereka sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Doa syukur dan pengharapan kami di pagi ini hanya kami naikkan kepada Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, maka di pagi hari ini saya sungguh yakin dan percaya ada rasa syukur dan sukacita yang Tuhan hadirkan, sehingga saya dan Bapak Ibu memulai pagi ini dengan betul-betul berpengharapan kepada Tuhan, sehingga apapun yang akan kita lakukan di pagi ini dan di sepanjang hari ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun pergumulan persoalan yang Bapak Ibu alami, serahkan itu semua kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya, dan kita akan bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.